modusnya elit atau ismenya jalan hidupnya elit. Di buku ini ada di bagian yang membicarakan modal itu perlu dilihat bagaimana modal itu diciptakan itu adalah karena jaringan. Jadi Eamon Butler itu menekankan, dia berusaha menjelaskan juga, tadi sudah dielaborasi juga oleh Bang Arief, bahwa modal itu tidak melulu sesuatu yang grande gitu. Ketika bicara modal, apa sih yang kebayang? Pasti orang kaya nih, punya infrastruktur, punya pabrik, punya apa, tapi lupa bahwa salah satu unsur yang penting dalam modal adalah modal manusia gitu. Pendidikan, keterampilan, dan tentunya kesadaran kita ya soal kemampuan kita. Dan di poin itu ketika tadi Ojak bilang kita sebagai komunitas juga bisa loh punya kapital, yaitu jaringan itu gitu. Dan ketika berhadapan dengan pemerintah, dan mungkin di poin ini saya juga perlu menekankan, misalnya ketika ya kapitalisme itu juga melihat ya peran negara itu harusnya minimum gitu. Ya, dan ini yang membedakannya dari sosialisme ya, artinya karena di poin ini memang karena dasarnya adalah liberalisme, adalah menginginkan adanya kebebasan individu. Pun kapitalisme juga ada spektrumnya, ada yang anarko yang nggak mau ada pemerintah, ada juga yang pemerintah itu perlu ada untuk hal-hal yang sifatnya barang publik, kayak bikin jalan tol, urusan pertahanan. Tapi untuk urusan lainnya dia harus limited, perannya harus minimal, termasuk di urusan kesehatan gitu. Kita juga tahu BPJS sekarang lagi apa? Defisit sekali kan gitu. Defisit dalam artian ini mungkin agak melenceng sedikit ketika bicara kebijakan publik, dan memang kan konstitusi kita menekankan negara itu harus hadir. Pertanyaannya adalah kita beberapa kali ikut pemilu. Ini bukan berarti juga saya menyarankan teman-teman untuk menjadi apatis, tapi lebih untuk kritikal. Untuk kita menyerahkan kepentingan kita ke politisi itu luar biasa. Karena apa? Mereka itu juga manusia kok. Buat saya yang ada di sini, saya tidak bilang saya mengerti semua jawaban untuk teman-teman. Kepala kita ini terlalu berbeda. Sebagai individu ini kita terlalu beragam. Dan buat saya sebagai pemerintah untuk mengatakan kebijakan ini adalah yang terbaik untuk Anda, saya akan gratiskan semua. Tapi apa yang terjadi setelah pemilihan? Mereka pun akhirnya berkolusi dengan kepentingannya masing-masing gitu. Di poin itulah makanya kapitalisme berusaha mengurangi ya peran negara. Negara hanya berperan kalau di kapitalisme adalah dia untuk melindungi kepentingan individu, memastikan kontrak atau perjanjian. Misalnya teman-teman nih punya perjanjian jual beli nih, ya harus dipatuhi. Jadi urusan penegakan hukum itu negara harus hadir, memastikan hak kepemilikan itu diakui. Ya tapi tidak intervensi terlalu banyak. Yang terjadi dengan kebijakan publik itu kan ada kecenderungan bahwa negara harus hadir dan memastikan semua baik-baik saja. Sementara kebijakan publik itu seharusnya tidak diukur dari intensinya, niatnya. Kan yang harus dilihat juga harus hasilnya, prosesnya. Niatnya sih baik gitu. Pernah tahu juga kan ada larangan, nah ini saya juga cerita kemarin di The Gill, ada larangan untuk minuman keras ya di retail. Tapi pernah ikuti juga berita setelahnya nggak? Yang ada oplosan anak-anak muda meninggal. Di poin itu mungkin terkesannya, wah ini nih memang kalau kapitalisme nih maunya untung aja, nggak mementingkan nanti anak-anak muda. Masalahnya di mana sih? Satu, ada diskriminasi di situ. Penegakan hukum juga lemah. Ketika misalnya gini deh, saya punya uang, ceritanya atau nggak lusti lah, saya pergi ke toko misalnya minimarket atau segala macam, tapi usianya tuh sebenarnya belum boleh minum minuman keras, tapi tidak ada tuh yang nanya gitu. Sementara kan yang dikejar pemerintah itu adalah toko-toko yang seperti itu. Siapa yang ngejar pergi ke hotel? Siapa yang mengejar pergi ke kafe-kafe gitu? Dan bahkan penegakan hukum pun sangat lemah di situ. Rokok, kebijakan rokok juga sama. Dan ini ada risetnya juga di berbagai negara, ketika rokok dinaikkan ya harganya gitu. Tentunya ada semangat, intensinya baik. Kita ini harus ngasih tahu ini produk yang sangat buruk gitu loh. Sementara kalau dari kapitalisme lebih mendorong investasi lebih banyak di pendidikannya dan penegakan hukum tentunya.
Karena intervensi harga ternyata di beberapa periode itu sebenarnya ya terjadi tapi tidak berlanjut gitu. Dan yang terjadi adalah ya black market gitu. Di negara-negara lain pun juga terjadi. Apalagi kita ini kan juga rokok itu, nah nanti dijelaskan Bang Arif deh, rokok itu budaya nggak sih? Ya saya nggak ngerti, tapi buat itu kita bisa bersosialisasi. Dan di Indonesia bisa dong beli ketengan, berapa nih ketengan sekarang kalau beli satu-satu, nggak usah beli satu bungkus deh. Tapi intinya manusia ketika dia ditekan, dia itu pasti find a way aja gitu. Dan celakanya juga kadang-kadang dengan itu, dan artinya dengan segala informasi yang dia punya ya bisa fatal. Misalnya ya miras oplosan itu gitu. Karena dia merasa wah ini ditutup nih aksesnya, ya udah kita bikin lah, mau sama cap tikus kayak mau disamain ibon, itu kan mengerikan banget sebenarnya. Tapi apa? Karena salah satunya disebabkan oleh kebijakan yang intervensionis itu. Di poin itu mungkin kalau kita dengar gila kapitalisme nih dukung banget orang-orang minuman keras gitu. Ya tapi ya buat saya sih kalau seperti itu kita pengalaman pribadi aja deh, misalnya kalau dilarang, bahkan di psikologi aja pesannya tuh kalau bisa jangan pesan negatif, jangan pakai kata jangan, tapi pakai kata positif, misalnya lebih baik kamu begini, tapi jangan melakukan itu karena ada kecenderungan, dan ini sudah dites berulang kali bahwa ya dilakukannya adalah yang sebaliknya. Di buku yang lain, bukan di sini, ada salah satu buku yang kami terjemahkan soal pengendalian diri atau pengendalian negara. Itu juga mungkin orang merasa ngapain sih ngendalin diri, tapi sebenarnya kapitalisme dan khususnya juga pemahaman soal liberalisme adalah biar kita punya tanggung jawab terhadap pilihan kita gitu. Artinya kita bisa ini pilihan hidup saya dan saya bertanggung jawab untuk itu gitu. Dan di kapitalisme tadi kalau bicara soal tadi Sony juga bilang ya soal startingnya kita tuh nggak sama. Emang bener banget Son, startingnya nggak sama gitu. Ya lahirnya juga beda ya. Orang tua kita punya kemampuan ekonomi yang berbeda-beda gitu. Dan salah satu pemikir juga di liberalisme misalnya Murray Rothbard mengatakan bahwa dia mengakui bahwa ya kita mendorong nih kesempatan yang terbuka sama gitu, jangan ditutup. Biarpun saya miskin Anda kaya ya saya boleh dong dagang gitu. Tapi kita memang startingnya beda, sehingga memang kapitalisme itu memang mengakui ketimpangan itu sebagai dampak ya dari pertukaran atau nilai-nilai subjektif itu terhadap apa yang dinilai orang terhadap apa yang kita lakukan, dan nggak akan sama. Dan kapitalisme itu setidaknya dari bacaan yang di sini juga dikatakan bahwa dia tidak menjanjikan dunia yang sama rata, sama rasa, itu enggak. Tapi artinya dia mencoba mendorong bagaimana orang bisa meningkatkan kesejahteraannya tapi tidak dihambat. Dia bisa memanfaatkan misalnya begini, petani itu dia tidak punya sertifikat lahannya ya. Kadang-kadang ya juga mungkin teman-teman di literasi yang Bang John tadi cerita kalau isu-isu di Sumatera Utara ada di sini mungkin bisa menjelaskan pengalaman petani seperti apa. Akses kredit sulit. Nah sementara kita kebijakan publiknya apa sih? Kita kan yang mendorong swasembada dong. Jangan deh impor-impor, apa sih impor gitu kan. Dan ini politisi juga kan kerjaannya. Tapi satu yang perlu dicatat adalah kita lihat konteks. Masyarakat kita ini masih makan apa sih kita nih? Makanan hari-hari kita nih beras ya. Masih makan beras gitu. Mungkin saudara-saudara kita di Indonesia Timur ada juga yang makan jagung dan yang lain-lain. Tapi masih mayoritas makan beras. Di sisi lain nanti Bang Arif nih, bagian Bang Arif nambahin. Misalnya di pertanian sendiri sudah ada perubahan fungsi lahan. Petani menjual lahannya entah untuk pendidikan anaknya, pernikahan, atau memang anak-anaknya juga merasa tidak mau menjadi petani lagi gitu loh Lusti. Nggak bisa dilarang dong kalau orang ingin mobilitas vertikal atau mobilitas sosialnya lebih baik. Sementara jargonnya adalah swasembada pangan. Di sisi lain, untuk petani menjual lahannya menjadi sulit misalnya ketika dia tidak punya sertifikat. Kalau dia tidak punya sertifikat, artinya dia tidak bisa, taruhlah dia mau pinjam uang nih ke bank, kan harus ada jaminan. Bahkan ada masalah juga ketika petani ditanya ukuran lahannya berapa. Gitu. Di beberapa daerah juga macam-macam. Oh ini kalau kata tetangga saya segini, atau kalau yang dipipisin anjing sebelah situ, nggak jelas. Sementara ya negara kan punya peraturan, bank juga punya peraturan untuk menjamin bagaimana
modal itu bisa dimanfaatkan. Kapitalisme itu sesungguhnya pengen mengatakan bahwa dengan modal yang ada, jadi kapitalisme gini dulu deh, definisinya dulu kali ya biar nggak bingung. Jadi artinya kapitalisme itu kalau di buku ini disebutkan adalah sebenarnya jalan hidup, ismenya kan jalan hidup ya sebenarnya. Kapital kan modal. Jadi dilihatnya adalah jalan hidup di mana atau cara gimana manusia berkegiatan untuk menggunakan modalnya. Modal tuh nggak melulu modal yang tadi fisik-fisik itu ya, bisa jaringan, ilmu dan sebagainya untuk menciptakan atau menambah nilai dan memproduksi barang dan jasa dengan lebih baik lagi, dengan lebih murah, dan intinya ya dia juga mengamini nih, ceritanya mengamini pendapatnya Adam Smith yang mengatakan kalau ya tujuannya produksi ya konsumsi. Kenapa saya tahu mesti bikin cucur dibanding bikin arem-arem? Ya karena saya lihat pasarnya menunjukkan lagi tinggi nih, lagi bagus gitu. Kenapa literasi membuat kafe, kopi, untungnya berapa? Itu kan pasti ada hitung-hitungannya semua. Tapi maksudnya ada, semuanya punya tujuan gitu. Dan itu digunakan dengan modal yang beragam. Ada modal jaringan, ya pasti juga ada modal tenaga kerja manusianya dan sebagainya. Tapi tidak ada yang kapitalisme tekankan di sini adalah jangan sampai itu dipaksa. Jangan sampai itu ada kekerasan. Jangan sampai ada intervensi berlebihan sehingga kita tidak bisa menjadi social entrepreneurship misalnya. Seperti itu. Tapi kita bisa menggunakan hal yang macam-macam. Jangan bilang kalau ada penjahit cuma punya mesin jahit dia bukan seorang kapitalis. Dia kapitalis. Taruhlah saya nggak punya modal tapi lumayan lah bahasa Inggris bisa translate